Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya. Salam semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun, amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam selanjutnya kita akan melanjutkan kembali taklim kita dalam kitab Salalim Al-Fudala. Dan sekarang kita sudah memasuki tentang syariat, tarekat, dan hakikat. Masih dalam syariat, tarekat, dan hakikat yang kemarin kita sudah bahas. Syariat ibarat perahu, tarekat ibarat segara atau lautan, dan hakikat ibarat mutiara yang ada dalam lautan tersebut. Selanjutnya di sini al-musannif atau pengarang syair menyebutkan, fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamu bil amri wan nahyin jala wa tariqatun akhdun bi akhwatikal wara wa azimatin karyadatin mutabattila wa haqiqatun liwusulihi lil maqasid wa musyahadatun nuri tajalibin jala. Fasyari'atun, maka adapun syariat, akhdun bidinil khaliq, akhdun memegang, mengambil, bidinil khaliq dengan agama sang pencipta, memegang agama khaliq, memegang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jala, dan mendirikannya, menjalankannya, menegakkannya itu dinul khaliq itu dengan apa? Bil amri, dengan menjalankan perintah-perintahnya, wan nahyi, dan menjauhi larangan-larangannya, injala yang sudah jelas diketahui oleh kita semua. Jadi orang yang bersyariat itu, yang menjalankan syariat itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi orang yang bersyariat tentunya menjalankan fikihnya, ya, menjalankan fikihnya, syariatnya, seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, dan lain sebagainya, itu dijalankan. Apa yang diperintahkan dilaksanakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Itu orang yang menjalankan syariat itu. Wa tariqatun afdhun bi ahwatikal wara, sedangkan tarekat adalah mengambil agama bi akhwatin kal wara, dengan hati-hati, menjalani kehati-hatian. Hidup ini menjalani kehati-hatian, tidak sembrono, tidak asal-asalan. Kal wara, seperti wara. Wara ini apa? Wara ini orang yang hati-hati, tidak berani makan haram. Jangankan yang haram, yang subhat pun tidak berani. Apa itu subhat? Jadi sesuatu di antara halal dan haram, tidak ketahui ini apakah ini halal atau ini haram. Itu namanya subhat. Orang yang wara tidak berani makan subhat, tidak berani mengerjakan subhat. Nah itu orang yang bertarekat, hidupnya hati-hati. Nah itu. Wa azimatin karyadotin mutabatila, dan menjalani kehidupan kondisi yang sulit,
Nah, banyak cobaan, banyak tantangan, banyak rintangan dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Karya dotin mutabatilah seperti riadoh. Ya. Mutabatila seraya memfokuskan diri untuk beribadah. Riadoh, ya. Riadoh ini bukan riadoh olahraga saja. Riadoh di sini adalah semacam apa ya? Riadoh di sini ya. Nah, riadoh ini latihan ya, latihan prihatin dalam keprihatinan, itu riadoh. Jadi menjalani keprihatinan, tapi dengan fokus dalam beribadah. Jadi riadoh itu semacam latihan juga, belajar terus dan terus belajar, itu riadoh, bisa dikatakan seperti itu. Wa haqiqatun liwusulihi lil maqasid wa musyahadatun nulitajali bin jala. Sedangkan hakikat adalah sesuatu yang hasil, sesuatu untuk bersambungnya, untuk sampainya untuk yang dimaksud, sesuatu yang sampainya seseorang pada tujuan. Liwusulihi, si salik itu siapa? Orang yang menempuh. Jadi hakikat itu sampainya orang yang menempuh kepada tujuan. Udah punya perahu, ada lautan, kemudian hasil yang dimaksud bisa diambil itu mutiara, itu namanya hakikat. Wa musyahadatun nurin tajala bin jala, dan penyaksiannya terhadap cahaya pencerahan dengan jelas. Ini bahasa-bahasa majaz, bahasa-bahasa balagoh ya. Nah, ini bahasa-bahasa balagoh. Jadi kesaksiannya dengan jelas, dengan nur dan jelas. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang namanya syariat talabu salik ilallah ta'ala dinal Islam, bahwasanya namanya syariat mencarinya si salik, mencarinya orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah Ta'ala di dalam agama Islam. Syariat orang yang nempuh, itu. Wa dawamuhu ala imtisali awamirillah wa zinabun nawahi, dan senantiasa ia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wa huwa al-musama bil istiqomah, itu namanya dawam, itu istiqomah, bukan istiqomah istri ditekan suami supaya di rumah, bukan. Tapi istiqomah di sini dawam, ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah jalankan, dan apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Itta injala, sudah jelas perintah dan larangan Allah. Nah, tentunya sudah kita ketahui bagi orang yang sudah ditaklif. Orang mukallaf siapa? Orang yang baligh akil, muslim, sudah tahu. Wa tariqatu, adapun tarekat i'timadus salik ala usikil umur kalwaro. Jadi tarekat adalah berpegang teguhnya si salik, atau berpegang teguhnya orang yang menempuh. Kita katakan salik sajalah. Salik
Jadi orang yang menjalani syariat namanya salik gitu aja. Ala usikil umur, atas perkara-perkara yang berat ya. Usik perkara yang berat. Kal waro, seperti waro. Wa huwa tarkus syubhat, yang namakan waro itu meninggalkan syubhat. Tadi sudah dibahas. Wahada waro solihin, ini namanya waro yang soleh. Wa tarku mala ba'sa bihi mukhafatan ma bihi ba'sun. Dan juga yang namanya waro itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermasalah karena khawatir terjerumus pada sesuatu yang bermasalah. Itu tidak bermasalah tapi khawatir terjerumus kepada sesuatu yang bermasalah, itu namanya juga waro. Jadi orang waro itu penuh dengan kehati-hatian. Ini pekerjaan ini memang tidak bermasalah, tapi nantinya takut bermasalah. Nah, itu namanya hati-hati waro. Jadi dipikir dibolak-balik, dibawang diutahkan, nah, dipikir dibolak-balik gitu ya, sampai matang apakah ini bermanfaat, kemudian nantinya macam mana, itu dipikirkan. Itu orang yang waro. Kama qala Umar radhiyallahu anhu, kunna tis'ata asyra halalin. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, kami meninggalkan 9 sepersepuluh ya. Kunna nad'u tis'ata asyarin, kami meninggalkan 9 dari per 10 al-halal, yang halal. Khawatir jatuh kepada haram. Mukhofatan antaqa'a fil haram, karena takut terjerumus dalam haram. Ya, itu. Wahada waro'ul muttaqin, ini waroknya orang muttaqin. Wajinabu kul malaisa khalisan, wahada waro'ul shadiqin, dan juga meninggalkan sesuatu yang tidak ikhlas karena Allah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ikhlas karena Allah, itu namanya waro al mutasaddiqin, orang-orang yang mutasaddiq, orang-orang yang benar. Wa haulaihum al muwahhiduna al mukhlisuna la yataharakuna wa la yaskununa ilallah. Mereka itulah tingkatan orang muttaqin yang meninggalkan sesuatu yang tidak murni karena Allah. Ini adalah tingkatan warok para shadiqin. Meninggalkan sesuatu, siapa? Meninggalkan sesuatu yang tidak murni, ikhlas. Jadi benar-benar murni ya. Mereka itu benar-benar murni ikhlas. Yang sekiranya tidak ada ikhlasnya dia tinggalkan. Itu waronya siapa? Waronya orang mutasaddiqun. Nah itu. Mereka orang mutasaddiqun itu mengesahkan Allah ya. Al-muwahhidun, mengesahkan Allah. Al-mukhlisun, yang ikhlas semuanya. La yataharakuna, mereka tidak bergerak, wala yaskununa, dan tidak diam, illa lillah, kecuali karena Allah.
bergerak karena Allah, tidak bergerak karena Allah. Wala yatakasalluna, mereka tidak bermalas-malasan. Wala yatakallamuna, salah. Wala yatakallamuna, mereka tidak bisu, ya. Wala yaskununa, dan tidak diam ilallah, kecuali karena Allah. Berbicara karena Allah, diamnya karena Allah. Wala yakuluna illa taqwa, tidak makan kecuali untuk takwa. Ala ibadatillah, untuk ibadah kepada Allah. Wala yatamanuna, wala yanamuna, dan mereka tidak tidur ilallah, kecuali hanya kepada Allah, kecuali karena Allah. Wa in maswa papi hajatin muslim aw sya'i ilal khair, atau mereka itu tidak makan itu karena apa? Karena jika mereka berjalan membutuhkan makan, maka untuk sekedar memenuhi kebutuhan orang muslim dan melakukan kebaikan. Mereka tidak kemana-mana, tidak apa-apa, hanya beribadah kepada Allah, berjalan untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan orang muslim, atau melakukan kebaikan. Itulah saudara-saudaraku tingkatan waro yang luar biasa, ya. Riyadoh itu melemahkan nafsu, latihan, ya. Tadi kan kita sempat bahas tentang riyadoh. Apa itu riyadoh? Riyadoh itu melemahkan nafsu atau latihan. Baiklah saudara-saudaraku, sampai di sini dulu kajian kita dalam kitab Salam Budala, kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.